saya seperti perpustakaan berjalan, kamus berjalan. Jadi kalau orang nanya, kalau di Angkasa Pura ini cap, ini tentang ini nomor berapa gitu. Saya itu apal di luar kepala. Jadi setiap pertanyaan itu, saya ini nomor berapa saya tahu. Melihat dari cerita Bapak dari awal sampai terakhir itu, kuncinya apa sih sebenarnya? Sampai bicara sana Pak? Ngantuk gitu, pada saat asesmen itu ngantuk, malah kecapean. Dan begitu ditanya ini, apa yang saya baca semalam itu gak ada manfaatnya sama sekali. Ini holding Pak, holding. Jadi menurut Bapak apa yang penting dan harus kita persiapkan Pak dari sisi pengelolaan sumber daya manusia? Selamat datang kembali di CLE Talk Podcast, dan hari ini saatnya berbagi lagi dan sudah kehadiran tamu istimewa Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Selamat datang Pak M. Arifin Firdaus. Terima kasih, Beli Widana. Kumaha, Damang? Ernesto. Cukup Pak, jadi saya lanjut lagi. Harus banyak belajar lagi bahasa Sundanya. Iya, Ya. kalau makanan Sundanya udah Pak? Makanya Sunda udah. Kan Beli udah saya panggilin jadi Kang Beli. Iya, Kang Beli. Jadi nama saya Kang Beli Iya, sekarang. karena dulu ada Kang Ian, Kang Beli. Kang Febri, ya, sekarang Sekarang Kang Febri. Gitu. Oke, trademark kita sekarang adalah Kang Beli. Ya, Kang Beli. Oke. Pak, masih main bola Pak? Main bola sudah jarang. Dari dulu bolanya besar, sekarang kecil. Oh. Kecil saja. Kecil. Betul. Karena itu ya beradaptasi lah. Beradaptasi dengan umur. Umur? Ya umur tentu kalau main bola gede kan mungkin ya sudah bukan waktunya dulu. Tapi kalau masih ada yang mau bertanding, ngajakin main, siap selalu gitu. Oke. Mas Lukman siapin Mas, satu tim Mas. Nah, Oke. kita sudah punya yang ngajakin juga lawan. Dulu di RUT BRI waktu Pak Narso pernah ngisi acara TV, dan beliau itu masih jago bola gitu. Satu tim. Waktu, Apa jadi lawan? waktu di Mandiri seringnya pernah jadi satu tim kalau lawan bank lain gitu. Tapi kalau kalau di internal Mandiri beda lawan. Gitu. Siap, pantesan sehat seger ya. Sehat seger itu karena pikiran. Jadi dibikin positif. Berpikir positif, insya Allah badan positif juga. Oke. Pak, Bapak dikenal dulu ini lama Pak, puluhan tahun kalau nggak salah, ini seorang banker. Dan hari ini ngurusin yang disebut sebagai sumber daya manusia. Kira-kira apa Pak? Ada beda, ada tes, ada challenge tersendiri nggak? Nah, pertanyaan yang cukup klasik ya terhadap pengelolaan SDM. Saya pernah dapat mentor ya, bahwa seorang pemimpin yang benar, yang bisa diakui, itu kalau sudah bisa memimpin atau mengelola SDM. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya memimpin perusahaan itu bukan memimpin perusahaan mau kemana, tapi menciptakan talent-talent, ya, calon-calon penerus yang baik. Itu adalah keberhasilan dari suatu perusahaan. Jadi artinya begitu diminta untuk masuk ke Angkasa Pura I dan membidangi SDM, bagi saya challenging gitu. Kalau selama ini anak buah paling banyak 500 orang, sekarang harus 10.000 kan itu ya. Iya, betul. Nah ini bagian dari yang harus tantangan ini, challenging bagi saya untuk bisa membuktikan bahwa kemampuan membina manusia atau melakukan mendayagunakan ya sumber daya manusia itu pasti akan bisa memberikan yang bagus. Iya. Memang ada perubahan lah. Kalau dulu kita bicaranya SDM, Human Resources. Human Resource. Nah,
5 tahun belakangan ini kan lebih dikenal dengan human capital. Jadi capital itu sebagai modal. Jadi human itu bukan resources, kalau resources itu habis dibuang gitu. Tapi kalau capital kita menciptakan sumber daya yang memang menjadi modal utama bagi perusahaan yang bisa berkarya dimanapun. Kita beralih ke value, added value. Created value, betul. Create added value. Ya itu berarti Bapak challenge gitu ya Pak. Challenge ketika sekarang bicara tentang sumber daya manusia. Ketika melihat Pak, apa perbedaan yang colok Pak ketika bicara sumber daya perbankan, kemudian bicara sumber daya di aviasi, terutama di pengelolaan dana negara. Pada dasarnya semua infrastrukturnya kurang lebih sama gitu ya. Yang membedakan tentu adalah culture. Culture yang dibangun sedemikian rupa dan culture itu nggak bisa tumbuh dalam 1-2 tahun. Tapi memang harus betul-betul dimonitor, dijaga sehingga culture itu harus menjadi istilahnya itu second nature gitu. Second nature. Jadi habit yang bagian dari yang harus kita bentuk dan kita lakukan sebagai nature kita yang kedua. Gitu. Nah, itu yang paling benar ya, membentuk culture dari perusahaan itu nantinya itu setiap orang dimanapun gitu, culture yang bagus itu akan dibawa baik untuk diri sendiri, untuk keluarganya gitu. Tentu kalau diri sendiri bagus, keluarga bagus, ke perusahaan pun akan bagus. Iya. Karena memang kalau dulu Bapak mengelola bedanya uang gitu, yang asetnya tidak bergerak segala macam, sekarang bicaranya manusia. Nah itu juga kekeliruan sebenarnya. Orang kerja di bank itu gak kelola uang. Oh iya? Ya. Uangnya kan uang orang lain. Uang itu adanya di kas. Ya. Kas. Di kas. Jadi kita itu kebetulan di bank pun bankers bisa macam-macam. Sama lah. Di Angkasa Pura ada frontliner, ada enabler, ya, supporting, gitu, ada bisnis, gitu ya. Nah di perbankan pun sama juga. Nah, saya besar di perbankan itu di legal, ya, di hukum sejak lahir, gitu ya, sampai kemudian bergerak ke penyelesaian permasalahan kredit, gitu ya. Baru kemudian dikasih tour of duty untuk mencari dana ya. Bukan mencari widana. Jualan marketing. Mencari dana itu dalam artian kita ke bagian funding gitu. Jadi saya pernah sebagai executive vice president untuk government institutional banking. Jadi itu dana-dana besar di pemerintahan itu sedapat mungkin bisa placementnya itu di tempat kita. Itu dilatih untuk menjaga relationship. Gitu ya, relationship. Seberapa besar menurut Pak Arifin sukses itu ketika pegawai ini dituntut untuk memiliki kompetensi gitu Pak? Seberapa besar pengaruhnya dan seberapa penting Pak kompetensi bagi setiap pegawai gitu Pak? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau saya melihat dari best practice di industri, ya, kita balikin apa yang tiap tahun dinilai dari seorang pegawai. Kita punya PMS, ya, performance measurement. Ukuran PMS yang diukur itu adalah kinerja dan kompetensi. Satu lagi yang terkait dengan behavior. Ya, behavior biasanya larinya ke culture tadi. Ya. Nah, 3 komponen inilah yang di perusahaan manapun akan menjadi tolak ukur keberhasilan suksesnya seorang pegawai atau seorang yang bekerja. Kalau kinerja jelas ukurannya, ya, dari target yang dikasih awal tahun, kemudian apakah dicapai gitu ya, atau tidak. Kalau kompetensi itu adalah sesuatu talent, yang satu bakat
yang bisa dikembangkan, tapi prinsipnya adalah akan berubah seiring dengan kemampuan learning agility dari seseorang. Jadi kompetensi dinamis. Dinamis kompetensi itu. Ya. Nah, kalau lakukan pengukuran kompetensi itu memang akhirnya sebenarnya bukan kita. Nah, yang sekarang sering terjadi penilaian kompetensi ini sebenarnya lebih pada menilai capabilities. Beda kompetensi sama kompetensi. Gitu. Ya. Jadi capability dan kemampuan. Ya. Nah ini saya cenderung kalau untuk penilaian itu lebih ke capabilities. Itu lebih fair. Gitu ya. Karena pimpinan, atasan untuk menilai capabilities bisa subjektif. Ya. Harus subjektif memang. Gitu. Tapi kalau untuk kinerja nggak bisa subjektif karena faktual. Ada ukuran. Kadang orang yang tidak tercapai kinerjanya, tapi pimpinan tahu bahwa dia melakukan proses yang benar, sampai akhirnya juga semua proses dilakukan dengan baik, usaha dilakukan dengan baik, tentunya nggak mungkin juga dong tidak memberikan nilai tambah terhadap proses. Nah itulah kenapa subjektivitas di capabilities itu perlu. Idealnya ketika seseorang memiliki kapabilitas kompetensi, ya, kapabilitas dan kompetensinya bagus, berproses, idealnya hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Tapi ada juga kadang-kadang memang ada suatu kondisi di mana stabilitas seseorang ini bisa turun gitu ya. Ya. Nah makanya dalam pengukuran talent seseorang gitu, perusahaan itu juga membuat 4 kuadran. Ada yang istilahnya itu kalau sekarang high potential istilahnya. High potential itu dia di posisi seorang pegawai itu kinerja bagus, kompetensi unggul. Ya, dia di kanan atas gitu ya, proses itu. Nah high potential ini tergantung kita menetapkan kriteria high potensialnya di batas mana gitu ya. Tapi ada juga orang yang underachievement. Underachievement ini belum tentu nggak high potensial atau nggak punya potensi juga. Gitu. Karena dia sebenarnya mungkin targetnya saja yang tidak tercapai saat ini. Tapi sebenarnya dia punya capability. Jadi kalau orang di treatment sebagai underachievement itu belum tentu dia nggak punya potensi. Gitu. Namun ada yang juga key contributor gitu ya. Jadi dia sosok aja. Dikasih tugas selesai. Tapi kurang istimewa atau rata-rata saja. Ya. Nah, yang satu lagi ada yang critical resources. Nah, critical resources ini boleh dibilang mempunyai peran penting, peran kunci gitu ya. Bahwa keberadaan orang itu sangat punya pengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau memilih siapa yang kira-kira akan menjadi talent kita, gitu. Tentunya kita harus punya potret itu. Nah itulah yang akan dilakukan di Sapura saat ini, gitu ya, supaya kita punya sistem yang siapapun orang bacanya itu fair gitu. Jadi jangan sampai ada unsur subjektivitas. Jadi berarti kalau saya punya seorang pemain jago gitu main bola ya, si A gitu ya, saya tanya pada setiap orang akan bilang oh iya memang dia jago. Tidak dibantah lagi. Tapi kalau ada orang yang saya punya jago si A, kenapa si A, kenapa nggak si B? Berarti saya salah memilih orang itu yang lebih jago kan. Nah ini ukuran ini yang mungkin harus kita nanti siapkan lah. Ya, berarti objektivitasnya dibangun Pak ya. Betul. Objektivitas dibangun walaupun tadi bicara ada subjektivitas juga gitu ya. Tapi objektivitasnya dibangun. Ya. Tinggal komposisi persentase kan. Okay. Kinerja 70%, 20% kompetensi, 10% behavior. Tapi kadang-kadang yang 10% menentukan gitu. Orang kinerjanya bagus, kompetensinya bagus, tapi punya behavior yang gak bagus. Itu juga kadang-kadang bisa jadi kendala. Gitu. Jadi semuanya memang harus perfect. Pak, Bapak mulai dari level seperti apa Pak? Sampai Bapak pada posisi saat ini. Tadi Bapak bicara tentang besar dan tumbuh di legal. Sebenarnya dimulai dari apa? Kalau belajar kerja gitu ya,
sebenarnya nggak langsung di bank. Jadi begitu lulus, ya pernah mencoba ke law firm gitu ya, di law firm dulu pernah di Astra gitu ya, sebagai walaupun cuma 2 bulan 3 bulan keluar gitu ya. Jadi yang terakhir karena udah di kerja ke sana kemari, ada yang lucu sih sebenarnya. Saya tuh ngelamar ke bank itu yang masukin lamaran teman saya. Kok bisa? Ya itu dulu begitu lulus itu kan biasa titip ini transkrip saya, nih surat lamaran udah disiapin, yang saya punya di dia ada, yang dia punya di saya juga ada. Akhirnya tiba-tiba ada panggilan, terus dia ngasih tahu, Vin lu dipanggil nggak? Dipanggil, tes lah. Kita nggak tahu dulu itu aja. Ditulis lowongan untuk Bank Merintah. Bank tes, ya alhamdulillah ternyata saya lolos sampai ke wawancara masuk program ODP gitu ya. Dilalanya teman saya nggak masuk. Nah, itu masalahnya. Nah, itu yang menjadikan waktu tesnya bareng, tapi begitu wawancara dia gugur. Justru yang mendaftarin nggak lulus. Betul. Tapi saya udah balas kok. Bahwa Saya dulu memasukkan lamaran ke Indosat, kita sama-sama dipanggil. akhirnya Dia ke Indosat masuk. Jadi apa namanya, rasa bersalah saya udah bukan rasa bersalah. Dia terselamatkan dan malah berkarir di Indosat baik gitu. Nah, saya masuk di program ODP dulu, Officer Development Program di Bank Bumidaya. Ya tentunya begitu masuk itu nggak langsung level sebagai staff, sebagai nggak boleh berdasi lah kalau di bank itu ya. Pasti namanya tuh tata usaha. Gitu. Jadi clerical dulu. TU ya. TU selama 2 tahun. Ya. Kemudian masuk jadi officer, tapi walaupun TU dulu itu saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya officer, hanya nggak punya kewenangan saja. Nah, ada sesuatu hal memang mungkin nggak tahu kenapa saya melakukan pekerjaan itu apa adanya. Gitu. Dan kebetulan saya dulu sendiri di Jakarta, jadi kalau pulang cepat rasanya itu di kosan ngapain juga gitu ya. Jadi ya memang bukan ingin sombong pulang sampai malam, enggak, tapi memang ini memerlukan waktu di kantor gitu, untuk belajar dan laksanakan pekerjaan yang mungkin bagi orang itu wasting time. Tapi bagi saya sih malah justru itu menjadi modal, ya, menjadi modal. Saya masuk itu sebagai legal advisor, ya. Legal advisor, dan tugas saya yang pertama kali dilakukan suruh membenahi arsip, ya, arsip dari tahun kapan itu perkara di perbankan dibenahi dengan rapi dan harus dikelompokkan gitu. Nah, ternyata itulah yang akhirnya saya mau gak mau belajar, karena saya baca setiap perkara, setiap kasus, mungkin tidak setiap orang punya pengalaman yang sama. Sampai pada akhirnya baru 6 bulan saya seperti perpustakaan berjalan, kamus berjalan. Jadi kalau orang nanya, kalau di Angkasa Pura ini cap, ini tentang ini nomor berapa gitu, saya itu apal di luar kepala. Jadi setiap pertanyaan itu, saya ini nomor berapa saya tahu. Maka penilaian pertama saya, alhamdulillah saya dikasih nilai istimewa. Dikasih nilai istimewa dan dapat kenaikan pangkat, sementara teman seangkatan belum naik pangkat. Saya dapat kenaikan pangkat lebih dulu, jadi kalau rata-rata orang naik pangkat 3 tahun, saya 1 tahun naik pangkat. Ini pertama kali. Kebetulan merger. Ya. Nah, setelah merger, posisi saya masih sebagai senior manager gitu ya. Nah, teman saya ada yang sama juga, tapi dia ditempatkan sebagai tim leader. Nah, saat itu saya nanya ke pimpinan, kenapa saya nggak masuk tim leader? Padahal pangkat saya sama atau lebih tinggi dari dia. Hanya dengan alasan kursinya nggak banyak. Jadi dulu merger 4 bank, jadi tim leader itu harus mewakili masing-masing bank. Dari BBB, BBM, Exim, Bapindo. Ya udahlah, saya bersabar aja gitu ya. Saya ikutin dan saya yang penting saya bekerja, tidak memikirkan berapa sih yang saya dapat gitu ya. Alhamdulillah kalau rezeki sih berapapun kurang gitu ya. Kalau gaji kan dikasih berapapun pasti kurang gitu ya. Betul, Pak.
Nah itu nggak ada puasnya istilahnya. Nah, ukurannya nambah terus Pak. Ukurannya Mbak. Jadi ukurannya secangkir besok tambah lagi Pak. Betul. Seember. Tapi kalau disebut cukup, berapapun cukup. Ya. Ya sebenarnya itu yang bagus tuh gajinya cukup ya pas mau beli mobil cukup, Beli rumah cukup, kayak yang cukup, jalan-jalan cukup ya. Berkecukupan. Tapi anyway 4 tahun saya di posisi sebagai senior manager ya sebagai bukan SM di level di sini ya, level senior manager itu masih sama analis lah di kita tuh dulu ya. Jadi karena dari senior manager ada tim leader itu manajer kita gitu ya. Terus ada departemen head, departemen itu SM di kita ya, baru ke group head atau VP gitu ya. Nah, tahun 2005 tiba-tiba saya dipanggil untuk ditawari untuk menjadi SM. Ya. Ditawari pertama kali itu adalah SM di Human Resources Group. Dan saya tidak mau karena saya nggak suka pekerjaan itu. Gitu. Saya tolak, bukan saya tolak ya, saya dikasih waktu 2 hari oleh direktur saat itu Pak Nimrod. Kamu pikir lagi katanya, nanti 2 hari datang ke saya. Saya lapor pimpinan, ambil dulu susah nyari posisi itu katanya. Tapi Pak, HR saya bilang gitu. Emang kenapa di HR? Saya nggak suka pekerjaannya di HR gitu. Terus istiharoh gitu. Setelah istiharoh, ya memang bukan mimpinya bukan di situ. Malah mimpinya sih jadi lawyer. Gitu. Lawyer. Saya lapor ke ruangan direksi lagi, begitu buka pintu, telat lu katanya. Udah gue tempatin yang lain. Gitu. Ya Pak, makasih Pak. Saya juga mau lapor Pak. Mungkin saya dikasih kesempatan di tempat yang lain Pak. Gitu. Ya udah. Pelajarannya jangan membenci pekerjaan. Ini kena tua. Sini di SDM juga. Ini kena batunya. Betul. Dan setelah itu, apapun pekerjaan yang terkait dengan human resources yang bermasalah, larinya ke tempat saya. Oleh saya di handle gitu. Ya. Sebagai legal advisor itu, pokoknya masalah-masalah yang terkait dengan itu selalu. Tapi 6 bulan kemudian ternyata tanpa diduga saya di promosi sebagai departemen head atau sebagai SM. Nah ini juga sesuatu yang anomali gitu ya. Di Bank Mandiri itu nggak pernah ada yang naik pangkat dari level D4 ke M4 gitu. 4 tingkat 4 job grade saya. Jadi tim leader saya, DP saya lewatin. Gitu. Alhamdulillah jadi diberi kepercayaan saat itu. Entah kenapa ya itulah yang mungkin titik mulai melesat dari situ. Jadi sebagai dulu vice president ya, secara corporate title-nya dan juga saat itu yang paling muda lah di Bank Mandiri untuk posisi itu. Alhamdulillah dapat kepercayaan itu dan sampai akhirnya tahun 2009 diangkat sebagai senior vice president. Itu juga termasuk yang dulu anak muda yang dipercaya untuk posisi jabatan. Sampai akhirnya yang meningkat terus jadi eksekutif vice president, terakhir senior eksekutif vice president. Jadi SFVP yang membawahi 4 VP, 4 SFP itu saya punya 4 ada unit legal, unit special asset management, yang intra special asset management untuk yang extra akuntabel gitu. Ya, punya 4 VP. Jadi itulah kalau sebagai pegawai saya itu termasuk beruntung gitu memiliki pangkat yang paling mentok lah gitu ya. Kalau di bank saat itu maksimal ya. Ya. Jadi sebagai anggota board of director gitu, tapi yang tidak diangkat oleh RUPS kurang lebihnya gitu ya. Direktorat Special Asset Management. Kalau melihat dari cerita Bapak dari awal kuncinya apa sih sampai bicara sana Pak?
Nah ini mungkin saya nggak tahu benar apa enggak, tapi bahwa apapun yang kita minta untuk dikerjakan itu totalitas all out. Gitu. Tanpa disadari pasti ada yang dikorbankan, terutama keluarga. Saya juga sering mohon maaf sih sama keluarga. Gitu. Mungkin ada waktu dengan anak yang berkurang dan lain-lain. Gitu. Saya juga minta maaf. Ya sama kan. Jarang-jarang sama keluarga gitu. Tapi keluarga yang angkasa pura kan banyak. Tapi yang pasti bahwa apapun yang dikerjakan itu sebenarnya adalah yang ditugaskan itu adalah challenge dari pimpinan. Pimpinan pasti memberikan pekerjaan itu kepada kita karena kita dianggap mampu. Gitu. Nah, seringkali kita nggak merasa yakin, gitu. Nah, oleh karenanya ada sikap yang memang saya itu satu hal ya, kalau saya nggak tahu, gitu, saya tuh selalu coba cari informasi apakah dari teman yang pernah punya pengalaman. Kalau enggak ke Gramedia nyari. Kalau dulu belum banyak Google gitu ya. Kalau sekarang Google kan. Dulu itu ke toko buku tuh sering banget gitu. Kalau buku mojok di sudut. Iya, nyari buku. Bahkan saking seringnya nyari buku, ada satu buku saya beli 3 kali gitu. Karena hanya lihat di belakangnya aja, bagus beli gitu. Begitu pas beli lagi anak saya bilang, Pak, kenapa beli lagi ini? Itu ada 2 belum dibuka. Oh iya, maaf. Saking seringnya beli buku, tapi ada lupa bacanya juga gitu. Tapi prinsipnya itu tadi bahwa learning agility atau continuous learning, ya makanya kenapa waktu pas saya masuk itu juga termasuk yang bagian yang dikembangkan yang harus selalu kita itu jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita punya gitu, tapi harus selalu bisa adaptif dengan perubahan. Termasuk sekarang ya masanya udah beda nih dengan para milenial ya baru. Kalau dulu kita masuk lift, ya sekarang di angka 1 orang sih masih, tapi saya nggak suka juga tuh kadang-kadang masuk lift begitu langsung prioritas direksi yang lain nggak boleh masuk gitu. Tapi kalau saya nggak bisa gitu. Bahwa itu nggak ada kalau masuk lift itu ya masuk kapasitasnya 5 ya udah masuk isi 5 gitu. Jangan pakai priority. Tapi ya susah merubahnya ternyata ya harus perlahan gitu. Kalau zaman dulu ya memang seperti itu. Tapi anak-anak muda kan sekarang nggak seperti itu. Datang, masuk, nggak peduli itu direktur atau bukan, masuk aja gitu. Nah kalau kita tersinggung, kita yang salah gitu. Karena masalahnya udah beda gitu. Ya kan? Dulu kita waktu kecil sama anak orang tua baca koran aja. Koran datang misalkan. Kalau belum dibaca sama bapak saya itu, saya belum berani baca kan itu. Makanya sampai sekarang kalau baca koran atau baca berita, selalu saya baca olahraga duluan. Karena dulu itu halaman 1 itu berita utama gitu. Paling belakang kalau pikiran rakyat di Bandung itu pasti olahraga gitu. Itu jadi habit juga. Jadi setiap ada koran yang dibaca itu berita olahraga. Makanya dulu apapun informasi mengenai olahraga, itu senang. Karena hobi juga sih. Jadi jangan pernah setelah bekerja, jangan pernah berpikir bahwa setiap penugasan itu adalah beban. Kemudian jangan pernah berhenti belajar dan segala macam. Iya Pak. Jadi kalau menyambung tadi, nyampe di setiap posisi kan itu ada penilaian ya Pak. Selain tadi bicara konsep lewat sistem, kemudian yang lain. Itu sebagaimana kami cerita kemarin Pak dengan teman-teman terkait dengan assessment. Bapak pernah riset. Ya. Seperti apa Pak pengalaman Bapak? Pertama kali assessment itu saya tahun 2002-2003 di DDI dulu tuh ya. DDI. Bukan DDI, dulu masih yang menilainya itu dari pihak luar, tapi penyelenggaranya masih di internal Mandiri ya. Dari learning centernya Mandiri. Itu kita pokoknya nggak boleh handphone dikumpulin gitu ya. Harus full time dari pagi, disiplin dan lain-lain. Ternyata tingkah laku kita itu direkam gitu ya. Direkam dan ternyata juga kita itu ditanya sesuatu yang apa namanya
yang umum-umum aja. Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari seperti apa gitu. Nah, karena kita tahu mau ada asesmen itu, semalam sebelum itu saya belajar banyak. Saya banyak belajar, banyak baca, sehingga kurang tidur. Yang pada akhirnya pada saat tes itu ngantuk-ngantuk gitu. Pada saat asesmen itu ngantuk-ngantuk, malah kecapean. Dan begitu ditanya itu ini, itu apa yang saya baca semalam itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena lebih banyak kepada apa yang sudah ada di diri kita. Tapi itulah hasilnya saya dapat juga. Dulu kurang lebih nilainya itu 2,7 lah gitu ya. Secara ini di atas rata-rata, tapi belum sampai ketiga, targetnya memang 3. Tapi tetap juga yang diberi kesempatan untuk memperbaiki, karena dari hasil asesmen itu dikasih tahu mana yang harus dikembangkan. Jadi bukan untuk satu jenjang karir untuk meningkatkan nilai, enggak, katanya lebih kepada memotret orang untuk. Jadi kuncinya tadi setelah baca buku mah kecapean. Jadi tipsnya sebenarnya memang harus menjaga fisik, betul, ya, mental, seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan ya. Betul. Jadi kembali ke asasnya, asesmen itu kan potret kita. Jadi potret kita pada saat itu warnanya kurang terang dikit, berarti itulah yang harus diperbaiki, diimprove. Memang banyak ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan asesmen sebagai salah satu kriteria untuk berkarir. Dan itu tidak sedikit di Astra pun saya dengar seperti itu juga. Gitu. Itu nggak salah sebenarnya. Tapi sebenarnya potret itu jangan kaku bahwa seseorang itu kan seringkali kinerjanya bagus. Keseharian kita tahu bagus. Tapi dia nggak siap begitu tes, ternyata kurang. Ini kan satu hal yang mungkin juga karena sebelumnya belum punya pengalaman. Oleh karenanya nanti ke depan kita kan berharap juga yang BOD-3 kita bisa lakukan sendiri. Ya, assessment center kita sudah disiapin. Dan bahkan saya sering ngobrol sama teman-teman itu, harapannya nanti kita itu punya assessment center yang bisa digunakan oleh siapapun. Karena saya melihat peluangnya ini holding gitu ya. Holding itu ada 7 yang akan bergabung di bawah Aviata gitu. Tentu pegawainya juga banyak. Gitu. Nah, kalau selama ini mungkin diakses sama assessment center dari eksternal gitu, kenapa tidak dari kita sendiri gitu. Nah, kalau kita coba untuk membangun assessment center yang baik di kita, who knows, ini malah jadi bukan cost center lagi, ke depan bisa jadi profit center gitu. Ya, jadi artinya bisa digunakan, dimanfaatkan. Ya. Jadi pegawai nggak usah nih khawatir. Kalau itu mau belajar dulu bimbingan bimbel lah. Enggak perlu. Tapi yang pasti kita perlu ya, sekarang itu menyampaikan mungkin kalau di asesmen itu apa saja. Jadi informasi mengenai prosesnya. Gitu. Karena kalau masalah jawaban asesmen, ya mungkin nanti Pak Asesor bisa ditanyain juga kan. Kemarin kan udah siapa? Mbak Nina ya udah menyampaikan, itu bagus banget tuh untuk sharing experience, sharing pengalaman. Jadi karena yang dilihat itu adalah bukan masalah benar atau tidaknya kalau jawaban asesmen itu. Ya. Tapi itu untuk fungsionalitas kita atau sampai sejauh mana potret kita terhadap pemahaman itu. Ada beberapa karakter yang kita mau coba lihat di asesmen, dan sekarang pun metodenya sudah agak berbeda nih di Kementerian BUMN misalkan. Ya. Asesmen itu untuk menetapkan talent, nilai asesmen itu nggak jadi patokan. Talent itu hanya dasar kinerja aja dulu. Asesmen akan dilakukan setelah dia masuk dalam pooling talent di talent poolnya di sana. Baru mereka akan akses. Gitu. Nah itu yang paling benar sebenarnya. Karena asesmen itu tadi tujuannya adalah untuk pengembangan dari potret talent yang kita pilih. Oke, artinya bahwa kembali lagi bahwa asesmen ini usah ditakutkan gitu ya. Wah, sebenarnya asesmen itu dalam rangka memotret, kemudian untuk dilakukan hal-hal yang dianggap penting dalam pengembangan gitu kira-kira ya. Boleh tahu nggak Pak,
waktu assessment gitu. Salah apa saja Pak kira-kira? Kompetensi yang Bapak masih ingat yang di assess kemarin apa? Kira sampai dengan posisi director gitu. Betul. Jadi kalau udah sampai ke level atas building management gitu ya, tentunya capability dan kompetensi orang itu harus lebih lengkap. Nah, untuk bisa assessment itu jangan sampai belajarnya menjelang assessment, tapi pada selama kita tidak melakukan selama dalam pekerjaan itu anggaplah bagian dari belajar, bagian dari belajar. Jadi melengkapi kompetensi kita itu kan bisa dengan berbagai macam organisasi aktif, di organisasi aktif itu pasti memberi manfaat. Bagaimana memanage people. Kalau orang yang belum pernah jadi manajer, tapi di organisasi dia sering jadi ketua panitia atau apa gitu, itu juga memanage people. Itu akan jadi satu poin untuk kita pembelajaran. Atau kita punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, lalu buat neraca keuangan gitu. Nah, saya kan orang legal. Masuk fakultas hukum itu menghindar matematik gitu. Nah, tapi masuk bank mau nggak mau harus baca neraca gitu ya. Berarti angka itu ya lawyer itu kan dulu katanya jago angka tapi untuk hitung fee. Itu hanya menit. Angkanya hanya untuk sama dia. Jadi maksud saya tadi gini, bahwa orang itu makin lengkap memiliki experience itu akan menambah pengalaman dia. Kenapa makanya orang sering jadi tour of duty ya, keliling. Sebenarnya apa yang dilakukan di Angkasa Pura I itu udah betul. Hanya mungkin tadi bahwa mungkin ke depan harus ada satu batasan gitu ya, supaya nanti tuh orang operasi nggak dioperasi semua gitu ya, orang teknik nggak di teknik terus ya. Tapi harus bisa ada cross function sehingga pengalaman ya sekarang orang-orang teknik pada pinter, jago-jago. Tapi di assess susah, banyak yang nggak lulus assessment. Nggak muncul ya Pak? Nggak muncul. Kenapa? Karena dia pemahamannya mungkin lebih ke tekniknya gitu. Tapi untuk bisnis acumen-nya kurang misalkan gitu ya. Untuk masalah leadership-nya jadi kurang. Karena kalau di teknik mungkin banyaknya urusan sama vendor, gitu, sama kontraktor, sama itu yang boleh dibilang sebagai administrator gitu misalkan gitu. Nah itu yang mungkin nanti harus kita perbaiki pelan-pelan. Tapi prinsipnya kalau kita akan melakukan assessment, jadilah diri kita sendiri, cukup istirahat, jangan sampai lagi sakit gitu. Pernah saya di-assess lagi sakit, kok malah keganggu gitu, nulis dikit, takut netes gitu ya. Nah itu karena ya nggak bisa menjaga diri. Lebih baik kalau seandainya sakit, kita minta izin untuk tidak ikut, ditunda gitu. Karena itu akan pengaruh besar terhadap itu. Berarti jadilah, jangan mencoba-coba menjadi orang lain gitu. Jangan coba-coba jadi orang lain. Betul. Tapi memang tantangannya, tadi betul di awal Pak, belajar terus, kemudian dalam setiap penugasan itu dikeluarkan potensinya yang ada, sehingga itu menjadi rekaman gitu ya, hasilnya sukses gitu. Saya punya tips sebenarnya gini ya. Sampai sekarang saya masih lakukan. Jadi saya tuh selalu menulis setiap hari itu, hari ini saya belajar apa gitu. Dari apa yang saya lakukan. Kalau dicari ada aja sesuatu yang baru yang akan kita selalu ingat gitu. Misalkan sekarang nih, habis podcast gini gitu. Bisa jadi saya komentarin, aduh ternyata punya mic gini bagus juga di rumah nih. Gitu. Itu kan satu pembelajaran juga. Ya nggak perlu harus kepada apapun juga yang terjadi, itu bisa ada satu yang kita bisa peroleh gitu, manfaatnya bisa peroleh. Ini benar, ini tips ini ya. Termasuk gini, kalau dulu waktu jadi pimpinan, jadi atasan, hal yang paling susah itu adalah menilai. Menilai orang yang kurang. Kalau nilai orang yang bagus, yang baik, yang pintar, yang hasil kerja bagus, gampang banget. Karena proven, ya kan? Tuh. Tapi begitu ada 3 orang dengan nilai sama, harus menentukan siapa yang paling bawah. Nah gimana tuh milih Pak? Apa dilihat dari hidungnya, matanya? Enggak. Kalau saya tuh selalu membuat istilah itu bukan daftar prestasi, tapi daftar dosa. Kalau daftar prestasi orang pasti ingat, tapi daftar dosa kadang-kadang orang lupa. Gitu. Jadi
kalau beli dana, kemarin saya kasih tugas ini 7 hari nih, ini satu ini kurang. SLA-nya nggak dipenuhi, misalkan gitu ya. Ini satu daftar dosa secatat, beli dana daftar dosa ini. Kang Ian, ini sudah dimutasi berkali-kali di sini kok belum dikirim-kirim, ternyata filenya belum ada. Daftar dosanya. Jadi pada saat nanti diadu nilai beli dana Kang Ian sama misalkan. Lihat siapa yang paling banyak dosanya. Nanti saya lihatin. Ini. Jadi pada saat saya akan memberikan nilai lebih kecil kepada salah satu gitu. Lebih objektif banget gitu. Karena ini ada datanya. Daftar dosa gitu. Enggak itu bahasa ininya. Karena untuk menilai kurang seseorang itu sulit. Saya punya perasaan atau rasa itu sejak jadi pimpinan, tapi sejak 2010 saya punya metode itu dan ternyata lebih memudahkan. Lebih memudahkan karena dulu kalau di Bank Mandiri kebetulan penilaian itu menggunakan kurva normal. Jadi ada 5% yang harus dinilai istimewa atau performance level 1. 15% performance level 2, 60% di rata-rata performance level 3, ada 15% lagi di performance level 4, dan 5% di performance level 5. Nah, untuk menetapkan di level 5 ini sangat berat. Siapa orang yang masuk di situ? Karena konsekuensinya kalau di PL5 3 kali berturut-turut, itu bisa dikeluarkan orang itu. Selesai. Nah, itulah yang akhirnya menjadi satu metode secara fair. Saya akan katakan begitu orang itu akan dinilai dan ternyata ada daftar dosa seperti ini, dia nggak bisa berkata apa-apa lagi karena itu faktanya, karena udah tercatat rekod. Kalau kelebihan yang prestasinya luar biasa, itu dia pasti akan catat sendiri. Coba semua pegawai kan pasti dia akan ingat apa sih kontribusi terbaiknya bagi perusahaan gitu. Tapi kalau apa yang pernah kamu lakukan terhadap perusahaan, kadang-kadang lupa tuh saya pernah gitu. Sering lupa. Iya, even saya pun sering lupa juga, tapi begitu diingatkan ya udah. Oke. Jadi daftar dosa ya. Daftar dosa, jadi sampai berbuat atau kurang perform. Ya. Itu lebih kepada ini aja, logbook kita pimpinan ya. Sama lah, nanti Beli Wedana juga punya tim gitu ya. Sedapat mungkin kita kan pengen semuanya masuk yang terbaik. Tapi kita tetap juga diberikan satu tanggung jawab, responsibility gitu, bahwa di antara yang terbaik pasti ada yang terbaik gitu. Jadi kalau mau jadi pelatih bola itu, walaupun Lionel Messi itu pemain terbaik, tapi untuk satu musim tertentu dia nggak di line up pertama gitu. Kenapa? Karena dia mungkin lagi bagus. Jadi nggak selamanya yang terbaik harus masuk line up gitu. Nah itu pun sama. Penilaian tiap tahun itu pasti belum tentu sama juga. Ada orang yang tahun lalu bagus gitu, tahun ini kenapa nggak bagus? Terpaksa di bangku cadangkan, why not? Gitu. Karena faktanya memang seperti itulah siklus. Oke, objektifnya begitu. Objektif itu. Pak, ini holding Pak. Holding. Jadi menurut Bapak apa yang penting dan harus kita persiapkan Pak dari sisi pengelolaan sumber daya manusia? Bahwa supaya masing-masing kita ini bisa berperan dan bahkan bisa berkontribusi dan tetap pada core kita untuk berkinerja dengan baik dan mungkin tanda petik bersaing dalam artian untuk meningkatkan hasil kerja. Holding. Ya. Jadi kalau kita bicara holding ini kan holding yang sedikit berbeda dengan holding yang BUMN sudah ada selama ini. Holding aviasi dan pariwisata itu sangat heterogen. Berbeda dengan holding-holding lainnya adalah yang lebih homogen.
Terus yang kedua, holdingnya mereka yang kebanyakan saat ini ada itu operasional company. Tapi kalau yang saat ini adalah memang strategic company. Jadi nggak punya kemampuan mencari uang sendiri. Ya. Nah, dengan kondisi ini tentunya kalau kita tidak support dari sumber daya manusia, sumber finansial dan lain-lain, itu nggak akan jalan holding ini. Tapi kalau dilihat dari instead-nya, holding ini untuk apa? Pastinya kita semua harus dukung. Ya. Harus dukung kenapa? Karena memang ini ingin meningkatkan value buat negara kita Indonesia ini, ya, terutama untuk mengembangkan pariwisata. Gitu. Kalau kita bicara holding, bahwa yang dibutuhkan meningkatkan apa sih sekarang? Ya, ada dua hal yang paling utama, layanan, ya, layanan, dan yang kedua adalah secara komersial menguntungkan, memberikan manfaat. Nah, untuk meningkatkan layanan, siapa yang pertama kali di depan? Udah pasti setiap wisatawan datang itu nggak akan datang kemana-mana selain airport gitu. Makanya sangat penting kita sebagai etalase pertama itu memberikan dukungan karena itu akan menjadi first impression orang terhadap Indonesia. Jadi kita harus menciptakan layanan terbaik di sini. Nah, kalau mengenai instead-nya bahwa nanti apakah kita akan tetap khusus jadi operator saja, misalkan atau dia komersial ditarik secara keseluruhan di holding, ya kita harus mau nggak mau siap dengan itu, strateginya semua harus dijalankan. Nah, tentu kondisi ini kalau menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudarat gitu ya. Kenapa? Satu, pertama dari sisi kalau kita bicara SDM nih, pasti akan ada benchmark terhadap salary. Ya, dengan industri yang sama, saat ini mungkin tetangga kita, saudara kita lebih baik, kita kurang, ya pasti nanti akan harusnya kan tugas dan kerja sama, gitu. Kenapa tidak? Nah ini mengangkat juga yang teman-teman yang di luar aviasi misalnya. Karena secara level pasti akan berbeda juga. Mampu. Yang kedua kalau dari SDM, kita berkesempatan memiliki talent yang lebih banyak, lebih lengkap. Jadi kalau baratnya ternyata AP1 punya talent 100, tempat di AP1 cuma ada 50. Tapi ada di saudara kita yang lain ada yang kosong gitu. Tidak menutup kemungkinan orang kita bisa berduti di sana gitu. Nah ini bisa kejadian kenapa? Karena kita punya anggota holding yang lain, misalkan Sarina, ya Sarina, ada TWC yang secara komposisi personaliannya itu memang nggak sekuat kita. Dan nggak sebanyak kita juga ya. Betul. Di Sarina itu officernya itu cuma 10%. Jadi sisanya pegawainya itu dulu bekas SPG, yang jaga toko. Gitu. Nah itu juga menunjukkan bahwa perlu peremajaan dan lain-lain. Sistem rekrutan yang harus benar dan lain-lain. Sekarang misalkan saudara kita Garuda nih, Garuda lagi terpuruk gitu ya, ada proses restrukturisasi, ada PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, tentunya impactnya banyak, termasuk pasti akan ada rasionalisasi terhadap pegawai, termasuk pramugari gitu ya. Itu kan orang skill, orang yang punya kemampuan pelayanan yang baik. Gitu. Bagaimana memanfaatkan ya sebagai induk gitu holding. Di satu sisi kita sedang minus growth, apakah bisa misalkan direkrut atau tidak kan gitu. Tapi kalau ternyata kita mau G20, mau ada Mandalika gitu, butuh selama ini untuk sebagai frontliner kita harus sewa orang khusus gitu. Why not? Mereka tuh jago bahasa Inggris sudah bisa. Kenapa mereka nggak dimanfaatkan? Model-model kayak gini itu dengan holding itu salah satunya itu adalah kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Gitu. Termasuk kemarin saya titip juga nih ke Pak Herdi sebagai Direktur SDM di Holding. Pak, kami baru melakukan pengakhiran
atau tidak memperpanjang lagi kurang lebih 1.780 pegawai outsourcing di outside administrasi dan operasional di bandara. Kalau seandainya Pak nanti Mandalika mau ada GP, ITDC butuh tech atau butuh tenaga security, offset kami itu punya license dan punya pengalaman menjaga objek vital negara. Jadi kalau seandainya nanti dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Itu termasuk bagian dari itu manfaat yang kita bisa capture ya. Jadi dari sisi pengelola bisa lebih efektif, dari sisi berkolaborasi bicara pengelolaan sumber daya yang memungkinkan betul untuk bisa dilakukan pertukaran kita sharing. Betul. Beda kopinya Pak? Agak manis, biasanya saya kopi hitam pahit. Nggak apa-apa. Itu kan tidak manis. Tapi kalau lihat Beli Widana kan pahit. Gak usah dengar yang kata terakhir itu. Pak, ini kan kondisi kita sampai dengan hari ini kan mungkin sudah mulai beranjak sedikit ya Pak ya. Tapi belum baik benar ya Pak. Belum baik betul, tapi masih dalam kondisi yang agak sulit lah, masa pandemi. Apa peran yang bisa Bapak sebagai pengelola sumber daya manusia yang bisa berikan untuk bisa membantu ataupun berkontribusi dalam artian untuk kembali P1 ini untuk bisa tumbuh dari sisi sumber daya manusia. Oke. Sebenarnya kalau bicara peran, memang kalau membatasi ke SDM saja itu terlalu sempit kali ya. Tapi prinsipnya gini, bahwa sebelum bergabung ke Angkasa Pura ini, saya ini orang yang biasa merestrukturisasi perusahaan-perusahaan debitur-debitur yang susah gitu ya. Krakatau Steel, PTPN, Asmita gitu ya. Memang tugas saya, tapi dari sisi bank gitu ya. Dari sisi bank untuk merestor mereka. Nah sekarang saya dalam posisi sebagai debiturnya. Dalam posisi debitur seperti apa sih? Sebagai sektorial nih. Kalau dari sisi bank saya ngatur apapun juga aturan yang menguntungkan dan bisa memahami gitu. Ya. Tapi ada keuntungannya itu bahwa saya bisa menetapkan syarat-syarat yang kira-kira bisa diakses sama bank. Gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya pengalaman itu kemarin sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pak Deka lama juga, walaupun memang belum bisa terakomodir sepenuhnya gitu ya. Karena saya pernah menyampaikan juga dulu, ini seharusnya transformasinya nggak berhenti di finansial, tapi harus pada transformasi secara keseluruhan. Namun kan ada konsultan gitu dari Mandiri Sekuritas, dari ini yang menyampaikan ide-idenya. Nah kemarin kita coba bahas kembali, kebetulan sekarang Pak Deka, Pak Yudi Darun, ya, itu juga satu tim dengan saya gitu di Mandiri. Saya paham betul beliau ini salah satu jagonya Restru gitu ya, sehingga begitu tahu bahwa dia masuk ke sini, dengan senang hati gitu ya, karena memang ini saya yakin bisa melakukan perubahan yang lebih fundamental. Nah, kemarin terakhir diputuskan di hadir juga kita untuk merubah pola gitu, mencari format yang paling ideal lagi untuk restrukturisasi. Yang ke depan mungkin kita harus sama-sama tahu juga transformasi korporasi AP1 ini akan dilakukan dalam 4 substream yang utama di luar finansial gitu ya. Ada yang berkaitan dengan business transformation. Di business transformation itu ada 2 transformasi, baik yang berkaitan dengan operasional ya, maupun yang berkaitan dengan business transformation itu sendiri. Gitu. Juga di sana coba untuk menguatkan cost efficiency ya,
yang cost leadership yang sudah dijalankan. Yang kedua, transformasi korporasi kita ini adalah berkaitan dengan culture and organization. Nah inilah yang mungkin jadi banyak porsinya SDM. Ya. Karena selama ini kita belum bisa masuk ke sana. Belum bisa masuk ke sana itu bukan karena tidak ada niat, tapi memang kemarin kita fokus ke bagaimana caranya cash flow operation kita netral. Gitu. Tapi ini kan kalau tidak dilakukan, istilahnya gini, kita ingin melakukan transformasi ini agar AP1-nya itu ke depan. Tapi kalau hanya membenarkan masalah finansialnya saja, takutnya yang sumber daya manusianya nggak terpenuhi ke depannya itu. Sehingga kita udah bagus finansialnya tapi nggak ada nanti yang bisa ngawal. Gitu. Nah ini harusnya harus bersama. Jadi saya kemarin berdiskusi dan kita sepakat bahwa culture dan organisasi juga akan kita bagian dari yang akan ditentukan. Yang keempat, yang ketiga tadi yang finansial yang sekarang sudah ada PMO. Yang keempat itu adalah terkait dengan digital. Ya. Digital, ya karena sekarang udah era digital, jadi digital platform juga itu harus dikuatkan. Sehingga ke depan itu, Sapura 1 akan masuk ke dalam industri yang memang sudah heavy untuk digitalnya juga. Nah, ini sebagai bagian dari corporate transformation yang akan diusung ke depan. Gitu. Itu tadi juga sudah dilakukan di Kementerian BUMN mengenai rencana perubahan strukturnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diakses oleh pemegang saham. Nah, khusus yang terkait dengan SDM tadi, harapannya ini bisa sejalan juga dengan end state nanti holding seperti apa. Organisasi yang kita akan bentuk, culture-nya, terutama mengenai culture. Culture kita tuh bagus sebenarnya. Teman-teman sudah punya culture yang bagus. Culture itu kan embedded. Tapi gimana caranya menjadi second nature tadi? Nah ini kalau tidak dibuat satu pola dan program, tentunya akan orang nggak merasa. Ya kayak agama lah gitu. Masing-masing punya agama. Di agama itu mengajarkan kebaikan. Itu sebenarnya culture. Tapi sekarang seberapa persen orang yang pada masing-masing kitab sucinya gitu. Kita tahu, tapi kita kadang-kadang belum tahu, oh ternyata itu tuh implementasi dari ini gitu. Nah, ini sekarang kita berharap, culture itu orang mengetahui bahwa kita melakukan ini, pertama memang dipaksa seolah-olah harus ikutin akhlak, gitu ya, loyal dan lain-lain. Tapi nanti itu akan embedded dalam diri kita sendiri bahwa itu adalah bagian dari second nature. Kebutuhan. Iya, second nature itu artinya kan menjadi keseharian kita. Jadi udah bagian dari first nature-nya kita ya bangun, hidup, menghirup udara itu hidup gitu ya. Second nature itu seperti itu. Pak Yusuf, Pak Arifin, terima kasih sudah hadir. Ya saya masih ngomong-ngomong banyak gitu ya. Saya akan siapkan satu sesi lagi. Jadi kalau saya tahu kalau dengan Bapak harus disiapin waktu yang 3 sesi. Iya. Tapi boleh nggak saya ingin menyampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan para penggemar di Angkasa Pura 1, saya ingin titip aja bahwa AP1 ini adalah perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik gitu ya. Bahwa saya masuk di sini baru 1 tahun, ya, 1 tahun lebih 17 hari ya. Pas pandemi ya Pak? Pas kemarin masuk kan saya hitung pakai harian gitu. Ya. Tapi saya bisa merasakan bagaimana. Saya bisa merasakan bagaimana yang saya peroleh gitu ya. Di AP1 ini ternyata alhamdulillah acceptable gitu, bisa menerima dan kemudian mereka bekerja juga nggak terlalu banyak susah perintah harus bagaimana gitu tuh udah sekali perintah bisa jalan gitu. Nah, ini nature ini, culture ini tetap harus kita jalankan,
Tapi tolong sekarang itu kan kita masih dalam proses krisis kan. Sarannya kita masih punya beban finansial yang cukup besar. Jadi kalau kita duduk sama-sama, kita jalankan bareng-bareng, gitu. Insya Allah semua beban itu nggak akan ada yang berat. Gitu. Karena pada dasarnya, saya pernah mencontohkan dulu pakai botol aqua ini kan ini. Ini saya tanya, beli ini berapa meter, berapa kilo beratnya gitu. Beli bilang, oh itu cuma 800 gram gitu. 800 gram itu, kalau pegang sebentar sama beli widana gitu. Tapi coba pegang ini seharian gitu. Makin lama berat kan gitu. Jadi artinya kalau kita punya masalah, punya beban, awalnya kita bisa ukur beban ini akan cuma 800 gram, cuma 1 kilo. Gitu. Tapi lama-lama kalau beban ini nggak dibagi, nggak di-sharing, ini akan terasa berat sekali. Oleh karenanya teman-teman kalau kita punya masalah, punya apapun, cepat sharing gitu. Cepat sharing supaya tidak menjadi beban yang lebih berat kemudian hari. Itulah yang akan terjadi di kita di Angkasa Pura. Beban yang sudah ada itu beban masa lalu. Ya, sekarang kita ke depan, bebannya sudah ada. Kalau kita nggak bisa sharing dan nggak bisa menerima beban kenyataan ini, maka akan sulit dan akan menjadi berat. Tapi kalau kita semua bisa rely on, atau bisa merasakan sense of crisis ini sekarang secara bersama-sama, yuk kita sama-sama punya semangat untuk bergerak maju. Insya Allah saya akan menjaga dari sisi SDM, ibaratnya pasukan mau berjuang. Saya tidak ingin orang yang mau berjuang, mau bertarung, berperang itu melawan krisis ini, nggak dikasih makan gitu. Nah, nggak dikasih makan, kakinya nggak dipotong gitu. Kedepan insya Allah nggak akan ada, lah mudah-mudahan ya sedapat mungkin. Jadi itu adalah bagian dari peran kita di SDM untuk itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Udah, terima kasih. Itu baru tadi satu yang disampaikan Bapak. Kita undang lagi. Nanti makin banyak lagi ditanya. Karena kalau dengan Bapak harus banyak kita dengar karena sebagai manusia dari awal bicara ini tadi keluar dulu. Ya kita berharap. Amin. Kondisi. Demikian sahabat AP1, kita jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin. Terima kasih.